Pada sore hari ini Bapa, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus dari kami. Pada saat ini Bapa, kami jadikan menjadi suatu ungkapan syukur yang sangat mulia kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang layak kami muliakan, karena Engkau adalah Allah kami, Raja kami, Gembala kami. Hanya Engkau yang kami muliakan, kami agungkan. Bapa, pada saat ini Tuhan, sore hari ini, izinkanlah kami Tuhan dengan kemurahan-Mu memuji dan menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, memasuki gerbang. Memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena-Ku hari ini harinya Tuhan, Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Lapar lagi. Musiknya dikasih di mana aja? Iya kan. Mereka mau loncat. Ayo Bella.
Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya ya. Ya. Memang begitu, di dalam Tuhan harus begitu. Ya kan? Enak 7 hari kan? Sekali kita harus bergembira bersama-sama, menari-nari, berjoget dalam nama Tuhan. Kan 6 hari coba ingat berapa kali saudara marah-marah, berapa kali saudara maki-maki orang yang tidak berkenan di hati. Ini mau dihapuskan. Semoga dalam minggu ini kita nggak ada maki-maki orang. Kadang-kadang nggak sadar keluar marah-marah dan melampaui batas. Jadi hari ini kita kan minta maaf supaya jangan kita ulangi lagi seperti itu. Tetap manis mulutnya dan manis hatinya. Dan manis juga berkat-berkat yang datang kepada kita. Apalagi rupanya. Apalagi rupanya manis. Bukan martabak manis, Om. Kalau martabak manis banyak. Mana ada martabak pahit? Bukan. Tampangnya manis, cantik. Kamu ini suka kan cantik. Apalagi berubah nurung. Apalagi guru semua manis ya. Bukan guru kan, semua manis. Puji Tuhan. Amin. Ya, ada yang mau bersaksi nggak? Supaya iman kita disegarkan dulu dengan Ada kesaksian. berubah nurung dulu. Bermanur dulu katanya bersaksi. Sebelum bersaksi, ya, kita nyanyi lagi ya. Yang itu loh. Segala puji syukur ya. Kita mau bersaksi nih. Jadi lagi ya. Siapa yang Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji.
Kalau tidak ada bernyanyi. Maju dulu solo. Dipaksa aja. Tidak mau bernyanyi. Tarik dulu baru menurut, tarik dulu Mas. Baru nyanyi. 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 Yuk nyanyi. Bersaksi terus bersaksi. Ayo. Baru narasan kan pintar nyanyi. Maju dulu. Ada yang mau bernyanyi? Maju. Ayo nyanyi. Ayo. Yang luar kepala, kalau yang luar kepala happy ya happy ya. Yang luar kepala. Semangat dari sekolah minggu. Ayo. Yang hafal ada yang hafal. Ayo, cepetan. Satu. Cari zaman. Cepat dong. Kalau bercanda. Ayo maju. Musiknya udah siap, musiknya udah siap. Ya. Beraninya kalau udah banyak. Tadi nggak mau. Cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia
Rani satu orang. Orang lain. Ada lagi? Kalau nggak ada, bisa mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Bisa mau satu. Oke. Fatah saja kembali tadi ya. Lagu ini mengatakan di atas lidah doa kita dalam segala apapun. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi oleh karena percaya tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar dari semua yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesusnya sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita bagi berdiri, kita nyanyikan pujian untuk menyambung malam dari pembacaan firman Tuhan. Kita katakan firman-Mu berita sesuai. Firman-Mu berita Bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku
memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Semuanya ini karya Tuhan yang nyata bagi kami. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Dengarkanlah suara bagi kami semuanya Bapa, supaya kami mengubahkan hati kami, pikiran kami dari yang tidak benar menjadi benar, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak berkenan di hati Tuhan menjadi berkenan, karena Roh-Mu yang menyatakannya bagi kami semuanya pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Keluaran 18, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 10, ayat 12. Kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Ada di hati saudara, kalau saudara tidak bawa Alkitab, kita baca Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca secara responsoria atau secara bersangkutan. Saya mulai dari ayat 1, saudara ayat 2, dan pada ayat 12 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan yang tertulis Kitab Keluaran 18 ayat 1 sampai 22. Saya mulai dari ayat 1. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang perdana di negeri Asyur. Dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnya menyatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang padamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, berpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari tangan Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Kami bersama-sama. Dan dari Roh mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sirian dari Allah. Lalu kamu dan semua keluarga Israel datang makan sama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan kita yang berbicara kepada kita pada saat ini melalui firman-Nya. Sebab jika kita mau mendengarkan Allah berbicara, mari kita baca firman-Nya. Melalui firman-Nya kita mendapatkan pesan dari Tuhan. Hari ini kita mendapatkan pesan dari Tuhan tentang kebaikan Tuhan kepada Imam Musa yang diutusnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kita melihat di sana perjalanan Musa untuk memimpin bangsa Israel, mulai dari keluar dari tanah Mesir sampai terus memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Namun sayangnya di tengah perjalanan Musa meninggal dunia
dan dilanjutkan oleh Yosua sampai tiba di tanah Kanaan. Ada suatu cerita yang diperdengarkan kepada kita pada saat ini tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan kepada umatnya yang diutus untuk menyelamatkan bangsanya sendiri. Ya, bangsanya Tuhan yang kita tahu dari kitab Perjanjian ini adalah bangsa Israel, dan bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Sampai sekarang masih tetap janji ini belum dicabut oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel itu masih tetap anak sulung dari Allah kita. Nah, Allah kita memilih kita karena mereka tersandung. Tersandung itu kalau bahasa Barat tertutup. Sandung. Mereka tersandung, maka kita diangkat menjadi anak. Sandungannya apa? Yang mereka lakukan apa pada Allah? Mereka tidak menghormati Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus. Mereka tetap mengatakan bahwa Yesus Kristus sampai saat ini belum datang, belum lahir. Jadi masih menantikan. Jadi kalau bangsa Israel berdoa kepada Allah Bapa di surga, mereka masih tetap mengatakan kapan datang Juru Selamat itu, kapan datang untuk menyelamatkan kami. Sudah datang, tapi mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Itulah kesalahan bangsa Israel. Mereka tersandung di sana, tidak naik menjadi anak Tuhan. Namun tidak mengatakan janjinya kepada Israel bahwa mereka bukan anaknya lagi, tetap menjadi anaknya, dan kita juga tetap menjadi anaknya. Jadi siapa yang mendoakan anak-anak Tuhan, dia juga diberkati Tuhan. Jika kita berdoa untuk bangsa Israel, kita juga diberkati Tuhan. Jadi mereka Israel secara jasmani, kita Israel secara rohani. Sama-sama keturunan Abraham. Mereka keturunan Abraham secara roh jasmani, kita secara rohani. Karena Abraham sudah diberkati oleh Allah menjadi bapa semua orang yang percaya. Nah, di sini bagaimana perjalanan iman bangsa Israel untuk melihat bahwa Allah itu baik. Nah, kita lihat perjalanan iman mereka ketika Musa dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsanya keluar dari perbudakan. Ya, ada suatu perjalanan hidup bagi seorang imam, yaitu Imam Musa berpisah dengan anak dan istrinya ketika Musa memimpin bangsanya Tuhan menuju tanah Kanaan, yaitu di tanah Midian. Allah menyatakan kasihnya kepada Musa tentang penyelamatan anak dan istrinya. Karena perjalanan itu sangat sulit, maka Musa menyuruh istrinya dan anaknya pulang ke rumah mertuanya. Ada hal seperti itu di kita. Perjalanan rumah tangga itu sulit. Ada mungkin karena sakit penyakit, atau karena pekerjaan, atau karena ekonomi. Maka suami berbicara kepada istrinya dan anaknya bahwa anak ini pulang ke rumah orang tua kita. Nanti juga kita akan berjumpa kalau sudah selesai tugas yang saya emban. Ada hal seperti itu. Nah, ketika terjadi dalam hidup kita seperti itu, Tuhan tidak lepas tanggung jawab. Tuhan tetap menjaga sampai kita dipertemukan kembali dengan suami, istri, dan anak. Nah, inilah yang kita lihat dalam kehidupan rumah tangga Musa. Musa itu kan punya istri, punya anak 2. Bagaimana jika kita rasakan ini, perpisahan antara anak dan istri dan ayah
karena perjuangan iman. Saudara pernah tahu? Bisa terjadi dalam hidup kita, dalam hidup manusia. Tetapi sukacita itu, kekuatan itu tetap diberikan Tuhan kepada orang seperti ini, yang benar-benar dipilih Tuhan untuk melaksanakan tugas dari Tuhan. Kita juga, jika kita punya tugas dari Tuhan, kita melaksanakan walaupun tantangan berat dalam rumah tangga kita, yakinlah pasti Tuhan akan mempertemukan kita dengan kasih-Nya. Bahkan dalam pertemuan itu, nanti kita akan bertemu dengan bahagia, makmur. Pada endingnya kita lihat, Yitro itu perempuan yang besar. Anaknya siapa tadi namanya? Di ayat 2, coba lihat, siapa nama anaknya? Sipora. Sipora itu istrinya, kan? Sipora itu istrinya Musa. Kemudian dan kedua anak laki-laki Sipora, bukan? Dan kedua anak laki-lakinya Sipora, yang seorang bernama Gersom. Anaknya ada 2. Gersom yang paling kecil. Nah, setelah Yitro, mertuanya Musa, mendengar bahwasanya Musa sudah aman, sudah bisa bertemu dengan kedua anak istrinya, maka Yitro, mertua Musa, datang bertemu dengan Musa. Artinya, mertua ini mengantarkan anak perempuannya dan cucunya kepada Musa. Bahagia. Memang sudah tahu berapa lama perjalanan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan? Berapa tahun? Dari 40 hari menjadi berapa tahun? 40 tahun. Makanya kalau angka 4 bagi bangsa Israel itu adalah angka yang panjang. Angka yang panjang dari 40 hari menjadi 40 tahun. Bisa aja terjadi dalam hidup kita. Tadinya penderitaan itu bisa kita lewati dengan waktu yang cepat jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani penderitaan dan kesengsaraan yang kita lewati. Bisa cepat kita lewati asal kita jangan bersungguh-sungguh dan kita terima dengan ikhlas. Tapi jika kita bersungguh-sungguh mengeluh, banyak ngomong, banyak mengutuki, banyak menyesali kehidupan ini, maka perjalanan itu tadinya 40 hari menjadi 40 tahun. Tadinya kita umur 27 sudah selesai masalah, tetapi sampai umur 60 masalah tidak selesai-selesai. Udah selesai masalah dengan anak, datang lagi masalah dari cucu. Lebih berat lagi kalau udah datang masalah cucu, katanya lebih sayang orang manusia kepada cucunya daripada anaknya. Saya bilang bohong.
juga. Kalau tidak ketemu dengan pendeta, dipulangkan dari jalan dari jendela. Tapi dia masih baik. Yang baik dibandingkan kepada Baik. Amin. Yitro. Kalau di Bibel dikatakan Jethro, kalau orang mengatakan Yitro ini Jethro. Jethro ini mertuanya Musa ini orang yang takut Tuhan. Musa juga menantunya lebih lagi takut kepada Tuhan. Sampai dia rela memimpin bangsa Israel yang keras kepala itu. Aturannya 40 hari menjadi 40 tahun. Mau gak berlama-lama dalam penderitaan? Jangan seperti bangsa yang dipimpin Musa ini. Sehingga Musa selalu emosi. Itu sebabnya Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Selayaknya dia pasti sampai kalau hanya selama 40 hari. Tapi dari 40 tahun, bayangkan istrinya dan kedua anaknya 40 tahun berpisah kepada Musa. Tapi masih beruntung dia bisa dipertemukan. Nah, coba kita lihat. Jadi Musa dengan istri dan anaknya, apakah sama-sama dikumpulkan di gunung Sinai atau di pertengahan perjalanan antara Mesir ke tanah Kanaan? Jadi Musa itu punya keluarga yang bagus dan dia sangat Musa orang yang takut kepada Tuhan. Yitro orang yang takut kepada Tuhan. Mereka saling menghormati. Coba lihat waktu Yitro datang bertemu dengan Musa, Musa kan pemimpin, dia tidak sembarangan masuk ke ruangannya. Yitro datang, dia harus melewati orang dan melapor bahwa yang datang ini adalah Yitro, istri dan anaknya. Maka Musa mempersilahkan mereka masuk kemah dan mereka masuk kemah. Waktu Yitro dengan Musa bertemu, bukan sembarang bertemu. Musa berlutut mengambil Yitro dan mencium tangan mertuanya dan bersimpuh kepada mertuanya. Makanya Musa itu sangat bahagia dalam rumah tangganya. Dan sini tidak cerita. Jadi kalau mantu laki-laki hormat kepada mertua, keluarganya, rumah tangganya diberkati Tuhan. Ada pernah di Bangka Baru datang mertuanya dari kampung. Masa menantunya dimaki-maki mertuanya? Maki-makinya nggak tanggung kan? Bahasa kotor. Mertua sama menantu itu harus saling menghormati. Harus saling menghormati. Kita mertua pada menantu saling menghormati. Kalau menantu sombong, usir aja di rumah. Saya juga nanti kalau punya menantu kalau sombong daripada terkutuk, saya usir aja daripada terkutuk ya. Karena menantu yang sombong sama mertua pasti terkutuk. Harus sopan. Beda anak dengan orang tua, dengan menantu, dengan mertua. Apa bedanya? Kan dia kan terima anak itu udah besar, terima jadi. Itu udah capek, itu besar. Dia hanya menikmati saja. Dia dapat hadiah besar dari Tuhan melalui kita. Jadi menantu itu harus sopan, sopan kepada mertua. Amin. Saya sama mertua saya sangat sopan. Tanya ke Mama Niko. Mama Niko anak itu masih hidup. Kalau mertua saya sendalnya kotor, saya cuci bersih. Sebab kamar mandi, saya cuci sendal. Mana mau orang kata cuci sendal orang mertua? Ada mau? Tapi saya cuci itu sendal. Kalau mungkin bajunya banyak orang tua yang tidak mau cuci bajunya karena dia terlalu bersih. Ada orang tidak mau cuci bajunya. Kalau mertua aku bersih, kalau cuci bajunya pakai sabun lux, sabun mandi. Benar, itu mamanya Edi Padede. Orangnya jelek, tapi gayanya selalu. Dari mana yang mertua sih? Untuk ganteng orang itu. Kalau ayah saya nggak boleh dengan masuk rumah. Ini benar.
Kalau udah busuk saya buat kali. Gak apa-apa. Saya kan masih berbusuk-busuk pasti aja. Diambil dari jemuran kayak baju kena haji. Bagus. Tapi saya diam aja. Nanti kalau ada saya belum ada kali. Beda-beda orang kan? Beda-beda orang. Iya. Saya sangat menghargai orang yang mencuci baju saya. Karena saya nggak sempat mencucinya. Jadi saking tahu saya kelakuan orang tua saya, dia bajunya nggak saya cuci. Terus makanannya juga harus higienis banget. Tapi kalau kita melihat sebenarnya kayak higienis, dia makan itu ikan asin masih ada bumbunya. Begitu dia suka bakar ikan asin masih ada bumbunya. Lalu dimakan, makan. Kita nggak masuk itu masuk kotor. Dia makan. Terus kalau dia masak ikan jair itu kan diasih seminggu baru habis. Kalau kita kan udah beli 3-2 hari ikan dipanas nasi sudah beli kan. Tapi dia masak bersih. Dia masak nggak basi, nggak ini. Memang benar nggak basi, bersih banget, bersih banget. Nah, saya ambil salahnya di mana? Saya ambil salahnya sendalnya. Sendal itu kan di Jakarta kotoran. Sendalnya dia jangan cucinya. Pas dia masuk ke rumah, sendalnya kotor, saya ambil sendalnya, saya cuci. Lalu waktu dia keluar, saya taruh di luar. Dia aneh melihat seperti itu, makanya dia baik. Jadi kalau hari Jumat, bagi dia itu kan Jumat hari pekan. Segala makanan ada, segala makanan dibeli untuk saya. Martabak, ya kue yang joy-joy itu, pokoknya kue yang enak-enak dibawanya ke rumah untuk saya. Sangat baik untuk saya. Boleh ditanya. Karena saya sopan dan rendah. Belum disuruh ke sawah, saya di sawah. Dia mengerjakan semuanya. Jadi waktu itu saya udah kuat lagi di kampung itu, karena saya memang tidak suka sawah. Paling benci saya kalau disuruh ke sawah, tapi karena mertua, tapi saya pura-pura senang. Karena saya senang. Pura-pura saya punya pegang-pegang apa ini semangat pagi, pura-pura semuanya. Kalau pura-pura itu bertanya pada setahun saudara. Pasti kita ada target. Tahu saya nggak pergi dari kampung ini, saya kabur sendiri. Akhirnya saudara, saya berusaha keluar dari kampung itu, nggak ada uang. Akhirnya saya curi kalungnya, saya pas di sampingnya, kan sakit dia kan. Pas dia nggak sadar dia ambil kalungnya, lalu saya jual ke toko emas, kabur saya dari Bali. Tapi saya nggak dimarahin sama bos saya. Hanya dia tanya, di mana dijual kalung ini? Hanya dicari toko emas di Bali, lalu ditanya ada perempuan yang putih-putih jual emas ini ya? Oh iya dia putih-putih menanti saya. Udah pusat kalungnya. Saya pergi, kabur saya. Dengan Bali. Goodbye Bali. Semoga saya sukses di Jakarta. Benar saya sukses di Jakarta. Aku saya dari Bali. Iya. Jadi kita ada target. Kita berusaha keluar dari kesulitan. Walaupun saya waktu itu belum orang yang religius, belum tahu Tuhan, belum tahu. Tapi saya lakukan prinsip supaya saya hidup lebih baik. Begitu saudara. Jadi mertua saya itu, karena saya sudah tanam budi lebih dahulu, yaitu walaupun itu semua, kalau sendal itu saya nggak pura-pura, yang pura-pura itu adalah sawah. Memang saya paling benci lihat sawah dari kecil. Makanya dari anak mama saya berani kuliah. Dari keluarga mama saya cuma saya yang kuliah, karena takutnya saya ke sawah. Dan saya nggak mau kerja di pabrik, karena pernah kerja pabrik berdiri dari awal sampai akhir. Pernah saya lihat siang-siang saya bukan berdiri dari awal sampai akhir. Memang kulitnya putih-putih, bersih. Nggak mau saya putih bersih daripada berdiri dari awal sampai akhir. Kalau belajar kan dari
Cuma saya yang pilih. Karena takutnya saya ini kemiskinan dan sawah. Saya takut ya sawah. Tapi ketemu saya dengan waktu menikah dengan sawah. Ketemu lagi saya yang lapar rasa. Tapi saya bikin lagi cara supaya saya keluar dari sini. Iya, jadi beda saya itu kan punya kandung, tapi penyakit sawah ada yang memaniku. Jadi kalau kuat hilang kesadaran ini. Hilang kesadaran. Pasti hilang kesadaran. Aku bisa ambil. Saya ambil kalungnya. Saya jual ke toko emas buat dia. Ketahuan, tapi saya bakal perlindungan. Berapa bulan? Terus kita ngomong bapak Mas Nur jadi pagi. Kalau dicuri, remen itu kan kalau orang yang batak. Terus dalam bapak Mas Nur saya dilindungi. Saya dicuri itu makan, padahal itu. Makanya hebat itu pagi. Saya yang disuruh katanya. Padahal bukan disuruh, saya yang mencuri dan bilang kau yang mencuri itu. Ibu mah, aku mah, ada di sumpahnya. Nanti saya kasih tahu sumpahnya sama mama. Jadi begitulah hubungan kita kepada berdua, harus hati-hati. Harus hati-hati seperti Jethro dengan Musa. Jadi anaknya, istrinya dipersatukan kembali dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan mereka hidup di dalam Tuhan. Dan mertuanya ketika pertemuan itu, ya terakhir, ketika pertemuan itu mereka berkumpul memberikan korban bakaran dan memanggil tua-tua untuk makan bersama. Jadi kalau ada perkumpulan penting, pertemuan penting, jangan sepele. Haruslah makan yang enak, makan enak. Ya. Jadi jangan bilang kos. Jadi kalau ada pertemuan yang serius, apalagi ini antara mertua dengan anak hendak berpisah, maka dibuat suatu acara dan di sana ada kebahagiaan. Kebahagiaan manusia apa sih? Makan, ya kan? Coba tadi kita nggak makan, pasti kita semua kan? Iya benar. Maaf ya Pak Markom, saya cerita. Maaf. Saya tahu tadi makan karena apa? Nanti itu banyak aja. Jadi kalau sudah bahagia, ya memang masukin. Jadi begitulah Jethro dengan Musa, dengan istrinya, dengan cucunya, dengan tetangga-tetangganya, dengan tua-tua, mereka bersukacita dan makan bersama memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang menyertai kami dan Engkau yang mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga kami dan kehidupan kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berikan persembahan untuk Tuhan dan nyanyikan pujian. Jangan lagi berbuat baik.
Kuatkan
dan teguhkan hatinya Bapa. Tambah-tambahkan iman percayanya kepada Yesus. Bahkan Kau berkati hamba-Mu sebagai kepala rumah tangga Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk membimbing istrinya, membimbing anak-anak, sehingga rumah tangga yang dibimbing Tuhan menjadi rumah tangga yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya Bapa Surga. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini Bapa. Tuhan urapi senantiasa ya Bapa. Jadikan sebagai rumah tangga yang baik dan jadikan sebagai kepala rumah tangga yang baik ya Bapa. Biar semua jemaat-Mu di sholat gracia ya Tuhan Yesus bersungguh-sungguh nyata sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan, menjadi rumah tangga yang baik yang Bapa Surga, yang menjadi panutan bagi setiap wilayahnya masing-masing, dalam rumah tangga masing-masing, kiri kanan belakang daripada rumahnya masing-masing Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya kepada Bapa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak bisa bersama dengan kami pada sore hari ini. Engkau rawati mereka satu persatu, keluarga per keluarga ya Tuhan, supaya pada masa-masa mendatang atau minggu-minggu mendatang boleh bersama-sama dengan kami di tempat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk gereja-Mu, gereja Presbyterian Sonar Kasih yang tempat ini Tuhan. Tambah-tambahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan melalui jemaat-Mu yang sudah ada banyak orang yang dibawa kepada-Mu melalui gereja-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan urapi setiap hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, supaya banyak orang yang melihat dan datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja HKBP Pondok Kelapa di tempat ini Tuhan Yesus. Ketika mereka berkumpul supaya mereka kembali ke tempat ini Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu Tuhan sudah nyata, sudah Engkau berikan bagi setiap mereka bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan mereka kepada tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang memakai mereka semuanya Bapa. Terlebih para hamba-Mu mulai dari Bapak Pendeta Manado, para majelis, dan para sintua. Tuhan urapi satu persatu Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, supaya jemaat-Mu yang ada di gereja HKBP di tempat ini Tuhan boleh setia kepada-Nya Tuhan, boleh sungguh-sungguh memuliakan Engkau dalam kehidupannya Bapa, sehingga bukan hanya Engkau Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, namun kebesaran nama daripada gereja HKBP boleh tersohor di sepanjang jalan kaki Tuhan Yesus. Bahkan boleh melihat banyak orang bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau pakai dengan luar biasa gereja Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segenap para pengurus-pengurus yang sudah menjalani pekerjaan masing-masing terlebih Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh terlaksana peribadatan di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan seterusnya, Engkau yang merapi, Engkau yang memakai, dan Engkau Tuhan yang menetapkan gereja ini Tuhan boleh dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan, bangsa dan negara Indonesia yang begitu besar, yang begitu majelis, yang begitu majemuk ya Bapak. Kami serahkan supaya Tuhan yang memberkati semua para pelaksana pemerintahan Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai tinggal di bawah. Tuhan berapi, Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat bertugas melaksanakan tugasnya pelayanan dengan baik di Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, semuanya antar denominasi gereja supaya Tuhan yang memakai, supaya Tuhan yang memberkati, sehingga antar denominasi gereja boleh memuliakan karya Tuhan, boleh memberitakan Injil-Mu, sehingga Injil itu boleh disampaikan dari
ini sampai di ujung bumi boleh disiapkan di Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Jauh dari kesempurnaan buat kami Tuhan, namun percaya bahwa karena Tuhan kami Yesus Kristus yang menyempurnakan Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita tiba di ujung yang kami berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Mari kita berdoa dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah pencipta alam semesta memberkati kita semuanya, dan kasih karunia-Nya nyata bagi kita, dan damai sejahtera dengan pemilik kita sampai selama-lamanya. Sebagai pewaris Allah, mari kita terus berbuat baik. Sebagaimana Tuhan Yesus baik, demikian juga kita harus baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan